di derajat yang tinggi di surga. Dan orang tua itu heran. Orang tua itu heran. Ya. Heran dengan kedudukannya tersebut. Maka dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Wahai Allah, dari mana ini? Ya. Untuk semua fasilitas yang Kau berikan padaku hari ini. Ya. Fayaqul, maka dijawab, istighfari waladuka laka. Ini karena sebab anakmu yang selalu memohonkan ampun untukmu. Ya. Lihat, istighfarnya seorang anak untuk kedua orang tua, ya, itu menyebabkan orang tua itu derajat surganya tinggi. Padahal apa arti istighfar tadi? Istighfar tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi waktu aku masih kecil. Itu istighfarnya seorang anak kepada untuk orang tuanya. Di sini para umat sekalian, ketika seorang anak sering berdoa dengan doa ini, maka doa anak ini kalau minimalnya misalnya itu sehari itu 5 kali, sebagaimana dia sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, dia doa untuk kedua orang tuanya, sebagaimana dalam surat Luqman, anishkurli wali walidaika, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur juga kepada kedua orang tuamu. Ada seorang ulama mengatakan, siapa yang setelah salat 5 waktu kemudian setelah itu berdoa untuk kedua orang tuanya, dia telah mengamalkan ayat ini. Misal sehari hanya 5 kali setelah salat maktubah, setelah salat fardu. Ya. Dan kemudian Rasulullah, orang tua itu sudah meninggal dunia. Dosanya sudah berhenti. Maka doa anak ini akan membuat dosa orang tuanya akan diampuni. Dosanya diampuni, setelah dosanya diampuni, dosa kedua orang tua diampuni, dan anak masih berdoa terus. Itu yang mengangkat derajatnya kedua orang tua. Karena dosa kedua orang tua sudah diampuni, tapi anak masih berdoa terus dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum lagi anak yang saleh tadi mengamalkan amal soleh dan orang tua mendapatkan bagian pahala dari kebaikan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi kebaikan anak mengalir terus kepada orang tua, sementara dosanya sudah diampuni dengan doa-doanya tadi. Ini yang membuat orang tua tadi mendapatkan derajat yang tinggi. Maka para umat sekalian, ada 2 pelajaran di sini. Yang pertama adalah untuk kita. Kalau kita ingin ayah ibu kita ditinggikan derajatnya di surga, maka banyaklah berdoa untuk kedua orang tua kita. Bahkan kalau orang tua kita itu sudah meninggal, kita lebih banyak lagi berdoa untuk ampunan dosa-dosa kedua orang tua kita.
Ya. Kita lebih banyak lagi berdoa daripada saat mereka masih hidup. Kenapa? Karena ketika mereka sudah meninggal dunia, kita nggak tahu mereka keduanya selamat atau tidak di alam kubur. Maka harus lebih memperbanyak doa. Ya. Adapun ketika mereka masih hidup, apalagi sudah istiqomah dalam kebaikan, ya, maka kematian mereka justru lebih membutuhkan banyak doa. Ini yang pertama. Maka kalau kita ingin kedua orang tua kita ditinggikan derajatnya di surga, hendaknya kita sering berdoa untuk kedua orang tua kita. Ya. Dan kita panjatkan doa ini di saat waktu-waktu yang mustajab. Ada waktu yang mustajab, maka gunakan untuk kedua orang tua kita. Salah satu yang waktu mustajab itu adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, dan ketika sujud. Ketika sujud sekalian, kata Rasulullah SAW, ketika sujud itu adalah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aqrabul abdi an rabbi fahuwa sajidun fa'aksir doa. Sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi antara azan dan iqamah itu salat qobliyah. Ya, setelah waktu salat qobliyah itu, salat sunnah itulah ada waktu sujud. Maka tambahkan dengan doa. Setelah kita baca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu dibaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Atau di akhir menjelang salam, akhir salat, fi kulli duburi salat, sebelum salam, ya, sebelum salam, ya, doa yang terakhir yang kita panjatkan adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini waktu-waktu yang mustajab. Baik, ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, memenuhi segala kebutuhan keduanya, kedua orang tua, dengan cara membantu. Kalau masih anak-anak, membantu orang tua. Kemudian memberi nafkah. Kalau sudah bisa mencari nafkah atau mendapatkan penghasilan, melayani keduanya dengan senang hati, berusaha sungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya. Semua itu belum dapat membalas jasa dan hak kedua orang tua. Masya Allah. Kalau ada seorang anak ingin balas jasa orang tua, itu nggak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin bisa. Makanya nggak ada perintah dari Allah Ta'ala, balaslah jasa kedua orang tuamu. Nggak ada. Perintahnya apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan keduanya dengan cara yang baik. Suruh bergaul dengan cara yang baik. Kalau suruh balas, nggak bisa balas. Maka perintah Allah Ta'ala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan keduanya, dengan kedua ayah dan ibu, dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Ya. Kalau suruh balas nggak bisa. Hingga Rasulullah SAW mengatakan, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa
orang tuanya. Nggak akan bisa. Illa kecuali ayyajidahu mamlukan. Ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya sebagai hamba. Fayastariyahu fayu'tiqahu, kemudian dia membeli dan memerdekakan. Pertanyaannya, apakah ayah ibu kita budak? Enggak. Orang merdeka berarti selamanya kita nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Ya. Ada seorang yang menggendong ibunya ya, untuk haji atau umroh, dan ketika tawaf ketemu dengan Abdullah bin Umar, dia menceritakan, wahai ya, Abdullah bin Umar, aku membawa ibuku, ku gendong ibuku dari kampungku untuk haji atau umrah. Apakah aku sudah bisa membalas sebanding dengan kebaikan? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Hingga satu ngejennya seorang ibu ketika melahirkanmu itu belum sebanding. Satu ngejennya ketika melahirkan itu belum sebanding, nggak bisa dibalas. Makanya perintah Allah itu bukan suruh membalas jasa, nggak akan pernah bisa membalas jasa ayah dan ibu, ya, tapi disuruh bergaul, perlakukan dengan cara yang ma'ruf, cara yang wajar. Itu. Ya. Makanya jasa kedua orang tua itu tak terhingga, nggak bisa dibalas. Baik, berikutnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, melanjutkan tentang keutamaan dan ganjaran berbakti kepada kedua orang tua. Fadilah. Keutamaan atau fadilah birrul walidain. Ya. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Setelah sholat. Ya. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu a'mali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Ya. Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Summa ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Lah, orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu dan menjaga hak orang tua, inilah orang yang akan dicintai oleh Allah. Karena dia dua amal ini amal yang dicintai Allah, paling dicintai Allah. Amal yang paling dicintai Allah. Ini ya. Makanya kalau paling dicintai Allah berarti akan paling utama. Ya. Paling banyak pahala. Kemudian ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Maka mencari ridhonya Allah dengan cara mencari ridhonya ayah dan ibu. Carilah ridho ayah dan ibu. Ya. Bagaimana kita selalu hidup kita itu mencari ridho ayah dan ibu, bukan menuhankan ayah dan ibu, tapi di bawah, di balik keridhaan ayah dan ibu itu ada keridhaan Allah. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ada 3 kisah. Ada kisah 3 orang yang masuk dalam gua yang tertutup oleh batu besar.
Ketiganya, berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Salah satunya berdoa dengan baktinya kepada ayah dan ibu. Ya, dia hidup, ayah ibunya hidup serumah dengannya. Dia punya anak, punya istri. Kalau pulang, kalau membawa buah tangan selalu mendahulukan ayah dan ibunya. Selalu ayah dan ibunya yang dia dahulukan, bukan anaknya, bukan istrinya. Satu ketika pulang agak lambat, ayah ibunya sudah ketiduran. Anaknya yang bangun, dia kelaparan, meronta-ronta minta makan, minta buah tangan yang dibawa. Tapi dia mengatakan, nah, kakek dan nenek dulu. Kakek dan nenek dulu. Ya. Masya Allah. Mendahulukan ayah dan ibu daripada anak dan istri. Karena hidup satu rumah. Beda deh kalau beda rumah gitu ya. Hidup satu rumah, maka anak laki-laki harus selalu mendahulukan ayah dan ibunya daripada anak dan istrinya. Nah ini akhirnya setelah itu dia mengatakan, ya Allah, sekiranya Engkau melihat menerima amal soleh ini, amalku ini, maka selamatkan kami dari gua. Dan akhirnya batu besar itu bergeser. Ala kulli hal 3 orang itu akhirnya selamat karena doa amal soleh masing-masing. Masya Allah. Maka sekalian, doa amal soleh ini, ya, apalagi bakti kepada orang tua, kalau itu ya, Allah menerima amal birrul walidain ini, itu akan menjadi ya, wasilah untuk menyelesaikan semua kesulitan yang dihadapi. Semua kesulitan yang dihadapi. Ya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rizki dan memanjangkan umur. Siapa yang ingin dipanjangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali rahim. Tali rahim. Ya. Rahim yang paling dekat adalah rahim ibu kita. Rahim ibu kita. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan seorang anak ke dalam surga. Ada pintu surga yang paling tengah, yaitu pintu birrul walidain. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Saking besarnya pahala bakti kepada orang tua itu bisa menandingi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kan ada hadis Rasulullah SAW, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamkuha. Dan ikutilah setelah kamu berbuat dosa, kamu nyesel, berbuat baiklah. Karena kebaikan itu akan bisa menghapuskan, menutupi dosa yang sudah kamu lakukan. Ada seorang yang sebelumnya bergelimang dengan dosa maksiat, kemudian dia ingin taubat dan bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya, aku ingin taubat, tapi dosaku terlalu banyak. Bagaimana caranya? Kata Abdullah bin Umar, apakah engkau masih punya ibu? Ibuku sudah meninggal. Apakah engkau masih punya bibi, saudara dari ibumu, saudara kandung? Masih. Berbuat baiklah kepada saudara ibumu. Masya Allah. Saudara ibu. Ya. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu, berbakti kepada saudara ibu, itu sebagai pengganti. Ya. Itu bisa menutupi dosa-dosa besar yang sudah dilakukan. Ya.
bisa menghapus. Yang ketujuh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Dia akan dimuliakan dunia dan akhirat. Lihat kisahnya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, anak yang berbakti kepada ibunya. Dunia dia disebut namanya abadi. Sampai hari ini namanya abadi, Uwais Al-Qarni. Kisah yang sangat melegenda, kisah yang sangat menginspiratif. Dia terkenal di bumi, terkenal di langit, terkenal dunia, terkenal di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Masya Allah. Baik. Kemudian apa bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Selalu menunjukkan sikap yang baik, ramah, murah senyum sama orang tua. Senyum, salam, sapa sama ayah, sama ibu. Ya. Kita dulu yang menyapa, kita dulu yang memberikan salam, kita dulu yang tersenyum. Yang kedua, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan karima. Berkatalah dengan perkataan yang bahasa yang qawlan karima itu apa? Bahasa yang menghargai, bahasa yang menghormati. Kita memilih bahasa yang beda. Beda bahasa kita dengan teman, bahasa dengan orang tua, orang yang kita segani, orang yang kita hormati. Beda. Ya. Kalau orang Jawa ada tingkatan bahasa. Kromo inggil. Itu. Jadi memilih bahasa untuk orang tua itu, itulah bagian daripada adab. Memilih bahasa, kalimat yang menghormati, menghargai, intonasinya lembut. Yang ketiga adalah tawadhu, rendah hati, selalu merunduk. Walaupun orang tua itu ya udah tua, kadang-kadang ada orang tua yang nggak tahu diri, nggak tahu diri. Ya. Dia banyak cerita, banyak ngatur, ya. Padahal dia nggak ngerti, anaknya lebih ngerti mestinya. Anaknya itu sarjana, tapi masih diatur-atur, disuruh-suruh, dimarah-marah, dicerewetin. Padahal anaknya lebih ngerti. Tapi sebagai anak lebih banyak diem. Ya Bu, ya Pak, baik Pak, dengerin aja. Ya. Kemudian itu bagian daripada tawadhu. Walaupun kita lebih tahu, lebih paham, maka ketika mereka bicara, menasihati, mengarahkan, dengerin saja. Jangan dibantah, jangan dipotong. Itu tawadhu. Ya. Kadang orang tua anaknya lebih kaya, orang tuanya ngikut, tetap harus tawadhu. Melayani orang tuanya, ayahnya, ibunya. Perlakukan dia sebagai tuan, bukan sebagai pembantu. Ini tawadhu. Selalu bertanya apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu ayah, apa yang bisa saya bantu Bu. Ini bagian daripada tawadhu, melayani.
memberikan infak, sedekah kepada kedua orang tua, memberi materi, sisi materi, uang, mendoakan kedua orang tua, membayarkan hutang-hutangnya, menunaikan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kadang wasiat ada yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kedelapan, berbakti dan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup dan setelah salah satu atau keduanya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal, masih menyambung pertemanan dengan kawan ayah. Ibunya sudah meninggal, masih menyambung pertemanan dengan kawan ibu. Kalau ketemu, masya Allah, masih bisa bicara dengan baik, pengganti ibunya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu ketika ketemu sama kawannya Umar bin Khattab, yaitu kawan ayahnya, maka dia berikan surbannya, surban, dan kemudian kasih uang. Kemudian ada muridnya yang mengatakan, wahai guru, sekiranya engkau kasih sedikit saja, itu mereka udah terima kasih banget. Kenapa kasih banyak sekali? Ketahuilah, itulah teman ayahku. Teman ayahku. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inna abarral birri silatul walad ahla wuti abihi. Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggalnya, setelah ayahnya meninggal. Jadi menyambung pertemanan dengan teman-teman ayah, menyambung pertemanan dengan teman-teman ibu. Itu adalah salah satu bakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Kitabul Adab, yaitu Adabul Mufrad, dari jalan Abi Bakrah, telah bersabda Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salah, mau enggak kukabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, mau wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Maka kata Rasulullah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa'uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa terbesar setelah syirik. Sebagaimana bakti kepada kedua orang tua adalah amal terbesar setelah sholat 5 waktu, maka durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Ta'ala. Maka ini harus dihindari, karena ini dosa terbesar setelah syirik. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam dosa besar ini. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Waman'an wahad, menolak kewajiban.
Man'an wahad, menolak kewajiban. Wa wa'dal banat, meminta sesuatu, ya, mengubur anak hidup. Man'an itu menolak kewajiban, wahad meminta sesuatu yang bukan haknya. Wa wa'dal banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup. Wa karihalakum qil wa qal, dan ya, Allah membenci kalian banyak bicara. Qil wa qal itu ngomong tanpa dasar, ngomong tanpa sumber, hoax gitu. Setiap yang didengar diomongin, katanya. Itu qil wa qal. Wa kasratus su'al, Allah membenci banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Yang menjadi pendalian di sini adalah Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada para ibu. Bahkan ada larangan, ancaman yang sangat mengerikan dari hadis Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah aqun, nggak akan masuk surga anak yang durhaka, wala mudminu khamrin, dan nggak akan masuk surga peminum khamr, wala mukadzibu biqadar, dan orang yang mendustakan takdir. Ini ancaman ini sekalian, tentu ini bukan mutlak, akan tapi kalau dia tidak taubat ketika meninggal dunia, nggak taubat dari durhaka kepada orang tua, nggak taubat dari minum khamr, nggak taubat dari mendustakan takdir, ini gak masuk surga. Nah ini, jadi ancamannya berat, nggak masuk surga anak yang durhaka. Maka sekalian melihat seperti ini, ya, hendaknya kita sebagai ibu kepada anak bagaimana? Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Ya, semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Bagaimana menolong anak berbakti kepadanya? Ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai anak kita itu durhaka, mudah kali durhaka kepada ibunya, mudah kali dia membentak ibunya. Tapi terkadang sekalian, kita sebagai orang tua yang gak sadar, anak itu membentak karena perilaku kita, orang tuanya. Itu yang namanya gak membantu anak untuk berbakti. Berarti membantu anak untuk durhaka. Misalkan kita yang selalu menekan, membentaknya, kita pelit sama anak, kita jahat sama anak, sehingga anak berani memberontak, anak memberontak, melotot. Ini berarti perilaku kita ini yang menolong anak untuk durhaka kepada kita. Kebalikannya, menolong anak berbakti kepada orang tua bagaimana? Dengan kelembutan, kita dialogis sama anak. Dialogis, diajak bicara, diskusi, ya, ajak komunikasi, saling mendengarkan. Dia ngomong, kita dengarkan. Ibu lagi ngomong, kamu dengarkan. Nanti kamu ngomong. Itu ajak diskusi.
Kita memperlakukan dengan kelembutan, dengan cinta, dengan perhatian. Ya. Kita pun memberikan haknya, dermawan kepada anak. Gak jahat, gak suka membentak, mengancam, memukul. Sehingga anak terbantu, mudah, ringan bagi anak mentaati orang tuanya. Ringan buat anak untuk membantu orang tua. Mudah bagi anak untuk menghormati, memuliakan, dan seterusnya. Melakukan apa yang dilakukan yang dimaukan orang tua. Tapi kalau orang tuanya itu tadi galak, kasar, suka nuntut, bakhil lagi, ngancem-ngancem, akhirnya itu yang membuat anak itu memberontak, melawan. Ya. Ini yang menolong anak durhaka. Maka kita harus hati-hati nih sekalian. Mana kita? Kita termasuk orang tua yang menolong anak untuk berbakti atau menolong anak untuk berdurhaka? Karena nggak ada anak yang dilahirkan sebagai anak yang durhaka. Nggak ada. Durhaka itu, anak durhaka itu proses hasil dari pengasuhan, hasil dari pendidikan, dari perlakuan ayah dan ibunya. Itu. Baik. Di antara bentuk durhaka, ya, yang pertama adalah menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau perbuatan yang buat orang tua sedih atau sakit hati, menyakiti orang tua. Entah itu fitnah, ghibah, itu dari sisi lisan, ya, membebani orang tua. Membebani orang tua, kan ada anak yang sampai sudah keluarga pun masih membebani ayahnya, ibunya. Ya. Ngutang ke bank, pinjam sertifikat orang tua, akhirnya dia nggak bisa bayar. Ya, orang tuanya yang harus nebus ke bank. Ini membebani. Ya, ini termasuk durhaka ini. Berkata tidak memenuhi panggilan orang tua, membentak atau menghadiri orang tua. Membentak, melaknat dan mencaci kedua orang tua. Kadang ini mencaci orang tua orang lain, orang tua kawan, sehingga kawannya ganti mencaci maki orang tua kita. Kemudian bakhil sama orang tua. Orang tua itu dulu memberi gak pernah ngitung, ya. Gak pernah ngitung untuk biaya sakitnya, untuk perawatan kita, untuk sekolah, untuk semuanya, gak pernah ngitung. Tapi anaknya ngitung, ya, bakhil sama orang tua. Ya. Tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Yang keenam, bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot. Ini udah keterlaluan ini. Ya. Yang ketujuh, menyuruh orang tua. Nyuruh orang tua nyapu, nyuci. Memperlakukan orang tua seperti pembantu. Ini kalau orang tua serumah ini. Ya. Jadi sedikit
ibu, sisi ibu, ayah, ibu. Suruh ayah, suruh ibu. Ayah ibunya jadi pembantu. Kecuali memang ayahnya atau ibu tadi dia yang mau sendiri, biar ibu yang masak. Ibu harus kerja, kalau nggak kerja sakit semua badan ibu ini. Ini kadang-kadang sebagian kita juga pokoknya ayah ibu nggak boleh kerja. Saya termasuk durhaka kalau ayah ibu kerja. Ini akhirnya orang tuanya sakit semua malah. Udah biarin aja. Sekarang ayah ibu terserah ayah ibu nyamannya seperti apa. Itu nyamannya ayah ibu seperti apa terserah. Cuman kalau kerja jangan terlalu berat, jangan terlalu capek. Itu yang kita harapkan. Jangan dilarang kerja juga, tapi jangan juga disuruh kerja. Biarkan semau orang tua. Nyamannya seperti apa? Kita nggak ngerti. Karena sebagian orang tua nyamannya dia bergerak, nyaputi rumput, ya. Ada aja nyapu, nggak mau diem karena sudah bawaannya dari dulu seperti itu, ya, nggak bisa diem, maka biarkan. Kalau dia disuruh diem malah sakit semua badannya. Tapi jangan juga disuruh-suruh. Ini juga nggak baik. Baik, yang 8 adalah menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang lain, orang banyak. Mencemarkan nama baik. Termasuk mencemarkan nama baik itu apa? Dia berbuat yang menodai nama besar ayah atau nama besar ibu, nama besar keluarga besarnya. Urusan polisi, kriminal, ya. Padahal dia adalah dari keluarga besar, ayahnya, ibunya, malu, termasuk durhaka, mencemarkan nama baik, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah. Ya. Misalnya orang tuanya nggak suka musik, nggak suka musik, nggak suka ngerokok, tapi ngerokok dia musik, ini tentu adalah double dosanya, ya. Double dosanya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ke-10, mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Bahkan ada sebagian orang dengan tegasnya mengusir ibunya demi menuruti kemauan istrinya. Istri durhaka seperti ini. Maksudnya seorang istri yang salihah, dia akan menolong suaminya untuk masuk surga melalui pintu bakti kepada ibunya. Dia akan tolong suaminya agar dia masuk surga melalui pintu bakti kepada ibunya. Jadi ibu bukan jadi saingan, mertua bukan saingan, tapi mertua adalah pintu surga, ya, pintu surga bagi suaminya. Maka dia akan tolong suaminya, dia rawat mertuanya seperti merawat ibunya sendiri, sehingga suaminya tambah sayang kepadanya. Yang ke-11, malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya. Ketika status sosialnya meningkat, dia sudah punya jabatan tinggi, jadi orang kaya, orang tuanya di desa pelosok, ya. Rumahnya gubuk reot, fisiknya jelek, masya Allah, malu mengakui itu ayah ibunya. Ini durhaka besar, ya. Tidak dilakukan lagi. Sikap semacam ini adalah sifat yang amat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista, ya. Kemudian Ustaz Yazid menyampaikan tidak ada dosa yang lebih layak untuk dipercepat hukumannya di dunia kecuali dosa
dosa zalim dan memutuskan tali silaturahim. Ya. Ma min dzanbin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yattakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahmi. Ya. Tidak ada dosa yang lebih layak untuk dipercepat hukumannya ya, di dunia dan juga nanti di akhirat ya, di samping nanti di akhirat juga daripada berlaku zalim bagi ya, melampaui batas dan memutuskan tali rahim. Tali rahim ini kepada ibu tadi nggak mau ngaku ibunya, nggak mau ngaku itu ayahnya. Ini adalah memutus tali rahim. Maka kalau udah seperti itu, Allah akan mempercepat hukumannya. Maka hendaknya kita takut terhadap hukuman dari Allah Ta'ala kalau sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan insya Allah sudah selesai bab 5. Kita nanti melanjutkan adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau enggak saya tambahkan sedikit tadi tentang kalau tadi tentang doa untuk kedua orang tua. Ya. Kita harus selalu ada prioritas untuk orang tua. Dan ibu-ibu sekarang udah punya anak. Bagaimana agar anak kita itu memiliki kebiasaan doa? Doa untuk ibunya, untuk ayahnya. Karena kalau nggak punya kebiasaan ini sekalian, nanti nggak pernah doa. Dia nggak pernah doa nantinya, kecuali doa ustadznya. Karena ada seorang jamaah pernah bertanya, Ustadz, kalau saya berdoa untuk ayah ibu saya, itu kayak macam rasanya itu kayak kurang makbul. Tapi kalau yang berdoa seorang ustadz kan dia lebih soleh, lebih makbul. Ini kan syubhat. Sehingga orang yang bertanya ini berarti nggak pernah doa untuk kedua orang tua. Karena dia punya keyakinan doa ustadz lebih makbul daripada doa saya untuk ayah dan ibu saya. Inilah salahnya. Karena nggak dibiasakan ayah ibunya untuk berdoa. Makanya sekalian, rugi besar orang tua yang punya anak nggak pernah doa untuknya. Doa aja nggak pernah coba. Doa untuk ayah ibu aja nggak pernah. Ya. Dia hanya kirim doa setahun sekali. Ya. Menjelang Ramadan dan itu pun siapa? Minta ustadz diundang, ustadznya diundang ya, dengan beberapa jamaah ya, Ustadz mohon doa untuk almarhumah ibu saya.
untuk almarhum ayah saya. Itu setahun sekali. Itu pun merasa paling soleh, karena ada adiknya atau saudaranya nggak mau doa. Ya. Dia doa tiap hari, dianggap nggak soleh. Ya kan? Ini kan sudah bertukar, udah berubah barometer ukuran. Anak soleh itu berarti yang kirim doa setahun sekali. Adapun yang doa tiap hari dan dianggap anak soleh. Kira-kira mana yang soleh di hadapan Allah? Yang doa tiap hari, yang tiap tadi yang saya katakan, setelah azan dia sholat qobliyah, kemudian doa untuk ayahnya, untuk ibunya. Minimalnya sehari 5 kali. Setahun udah berapa ini? Kalikan 365. Masya Allah. Udah berulang kali dia doa itu, dianggap gak soleh, karena gak ngirim doa melalui ustadz tadi. Nah, ini. Maka sekalian rugi besar kalau ibu hanya dikasih doa, kiriman doanya setahun sekali. Doa aja cuma setahun sekali. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, a'jazun nas a'jazu anid doa. Manusia yang paling lemah itu adalah yang paling lemah dalam doa. Ngangkat tangannya aja gak kuat. Angkat tangannya aja gak kuat. Coba, untuk ayah ibunya ngangkat tangan aja gak kuat, doa aja enggak. Ya, padahal dengan doa orang tua, doa anak ini akan membuat orang tua mendapatkan surga yang tinggi. Maka kalau orang tua berhasil membiasakan anak untuk selalu doa, ya, untuk kedua orang tuanya ini, maka dia telah mendapatkan keberhasilan yang sangat besar. Ya, dia sudah meninggal pun selalu dapat kiriman doa dari anaknya. Sehari minimal 5 kali. Baik. Ya, jadi setelah salam, ya, setelah zikir, mungkin anak-anak suruh zikir susah. Nah, angkat tanganmu, doa untuk ayah sama untuk ibu. Ya. Ajari lafadznya, terus begitu. Sampai anak itu punya kebiasaan sendiri, nggak usah disuruh. Ya, setelah sholat dia angkat tangan doa untuk kedua orang tua. Nanti kalau udah gede dikasih tahu, nah ada waktu yang lebih bagusnya, lebih mustajab. Doalah antara adzan dan iqamah untuk ayah dan ibu. Terus begitu, sehingga anak terbiasa doa untuk kedua orang tua. Baik. Ada pertanyaan dua di sini. Memutus hubungan dengan saudara sesusuan. Sesusuan, bukan saudara seayah seibu. Apa termasuk memutus silaturahim? Enggak. Rahim beda dengan susu. Ya. Jadi tali rahim itu dengan susu beda, menyusu dengan rahim beda. Ya. Jadi Tapi memutus ini juga jadi masalah. Kenapa memutus? Walaupun beda konsekuensinya, beda secara hukumannya, tapi tetap dalam syariat kita tetap nggak baik. Kalau bisa kawan itu sebanyak mungkin. Ya. Berhubungan, ya, berteman, carilah teman sebanyak mungkin. Teman, sahabat, carilah sebanyak mungkin. Ya, kalau musuh satu udah banyak, jangan ditambah lagi. Ya.
Baik. Yang kedua, di luar tema Ustaz, apakah rumah yang kotor atau tidak tertata rapi bisa mengandung jin, mengundang jin? Mengandung atau mengundang? Mengundang jin menetap di rumah. Iya. Makanya rumah-rumah yang lama nggak dihuni itu kan kotor. Ini kotor, berantakan, sehingga dia senang di situ. Senang di situ. Apalagi ada gambar, ada patung yang bernyawa, itu kerasan di situ. Makanya yang seperti ini hendaknya kita berusaha untuk selalu membersihkan, merapikan rumah, ya, kamar, ya, termasuk mensterilkan gambar-gambar dan patung yang bernyawa, ya, agar jin tidak kerasan di rumah. Ya, rumah itu sebagaimana kata Rasulullah, ya, bacakan dalam Al-Quran, dalam rumahmu itu Iqra'u suratil Baqarah. Dalam rumah itu bacakan surat Al-Baqarah. Fa innu syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Apalagi kalau ada rutin sekali. Rutin rumah itu untuk sholat, untuk baca Quran. Itu rumah yang berkah. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholat itu adalah sholat di rumah, kecuali sholat maktubah, sholat yang fardu untuk laki-laki. Kalau laki-laki, kalau ada sholat sunnah, lebih baik sholat di rumah, ya, baik qobliyahnya atau ba'diyahnya, ya, kecuali sholat tahiyatul masjid. Itu lebih baik sholatnya di rumah, ya, supaya apa? Rumah itu berkah, rumahnya jadi bercahaya. Belum lagi kalau surat dibacakan, dia sering untuk ngaji, baca Quran, anggota rumahnya baca Quran, insya Allah syaitan nggak kerasan di rumah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Baik. Kita akhiri kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.